Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya kali ini buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum dan media massa. Video kali ini saya ingin menjabarkan detail-detail apa atau poin-poin yang ada di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang sudah saya bagikan draftnya di Google Classroom beberapa waktu yang lalu. Oke, langsung saja, singkat saja. Dalam draft Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 itu ada beberapa bab dan pasal yang saya highlight, sudah saya catat, sudah saya kumpulkan, ada sekitar 12 poin yang nantinya juga akan saya bahas dan saya akan buatkan videonya. Oke, saya bacakan saja. Yang pertama, ada apa aja di dalam Undang-Undang Nomor 32 tersebut. Yang pertama ada landasan atau latar belakang sehingga diterbitkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32. Ingat ya, ada landasan yang pertama. Kemudian yang kedua, poin kedua, ada asas, tujuan, dan fungsi serta arah Undang-Undang Penyiaran. Yang ketiga, ada penyelenggaraan penyiaran. Itu juga diatur. Nah, penyelenggaraan penyiaran ini ada apa aja sih? Sebenarnya di sini yang saya highlight adalah tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Itu juga diatur. Kemudian poin yang keempat ada jasa penyiaran. Nah, kalau teman-teman tahu, jasa penyiaran yang ada di undang-undang ini meliputi ada dua, ada jasa penyiaran fokus pada radio dan televisi. Sedangkan jasa penyiarannya sekitar ada 5. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik, yang kedua lembaga penyiaran swasta, yang ketiga ada lembaga penyiaran komunitas, ada lembaga penyiaran berlangganan, dan yang terakhir adalah lembaga penyiaran asing. Itu diatur dalam bab jasa penyiaran. Kemudian poin berikutnya ada perizinan. Poin ke-6 ada pelaksanaan siaran. Nah, khusus pelaksanaan siaran ini ada banyak sekali poin-poin yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama ada isi siaran, yang kedua adalah bahasa siaran, yang ketiga ada relay atau siaran bersama. Tahu kan siaran bersama? Dulu kalau ingat teman-teman, Kompas TV itu pernah gabung relay dengan beberapa stasiun televisi lokal, itu Kompas TV. Jadi Kompas TV itu setahu saya itu tidak punya pemancar dan tidak punya frekuensi di lokal. Cuman nah, pintarnya Kompas TV itu, seingat saya dulu ada jam-jam tertentu itu masuk di frekuensi televisi lokal. Saya lupa dulu apa ya, RBTV kalau nggak salah. Jadi RBTV ada beberapa frekuensi RBTV itu kalau di jam-jam tertentu itu ganti Kompas TV. Itu yang dinamakan siaran bersama, relay. Kemudian ada kegiatan jurnalistik, ada hak siar. Hak siar udah tahu belum? Kalau teman-teman nonton Piala Dunia, SEA Games, Asian Games, Piala Eropa, kalau sekarang buat teman-teman yang suka nonton bola itu ada misalnya liga sepak bola di dunia, itu selalu setiap tahun ada ketentuan, misalnya tahun ini, musim ini hak siarnya dipegang siapa, musim berikutnya hak siarnya dipegang siapa. Hak siar itu adalah stasiun TV atau media penyiaran yang mempunyai hak sepenuhnya, wewenang sepenuhnya untuk mengatur siaran tersebut, gitu kan. Jadi kalau misalnya nih Piala Dunia berhasil dipegang hak siarnya oleh RCTI, kemudian saya punya televisi nih, misalnya Yanus TV, saya pengen nyiarin Piala Dunia, saya nggak boleh, berarti saya harus membeli hak siar dari RCTI. Itu namanya hak siar, biasanya bisnis. Kemudian ada ralat siaran, kemudian ada arsip siaran, kemudian ada siaran iklan, sensor itu maksudnya sensor isi siaran. Jadi kontennya nanti itu ada juga sensornya, kalau nggak gitu yo bahaya gitu kan.
habis itu ada pedoman penyiaran, pedoman pelaksanaan penyiaran, ada peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat siapa? Ya kita, khalayak, pemirsa. Kemudian ada pertanggungjawaban, sanksi administrasi, ada penyidikan, yang terakhir ada pidana. Nah, pidana ini memang agak jarang terdengar ya, maksudnya misalnya ada beberapa stasiun TV terkait dengan konten yang melanggar, misalnya melanggar norma atau melanggar asusila, ada muatan pornografi, kekerasan dan sebagainya. Nah, itu konteksnya nanti ada di isi siaran, ada nanti dibahas di bab isi siaran. Nah, itu bisa nanti misalnya ada yang melaporkan bahwa oh, acara A, sinetron A, film A bermuatan pornografi, bermuatan kekerasan atau bermuatan sara, itu bisa dilaporkan. Nah, siapa kita melaporkan ke siapa? Nah, kewenangan itu ada di Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen. Ingat ya, sebagai lembaga independen. Nah, itu bisa nanti dituntut secara pidana, ya kan? Misalnya pencemaran nama baik juga, misalnya di dalam sinetron itu ada muatan kekerasan, kita misalnya audiens melaporkan, kemudian nanti misalnya stasiun tersebut nanti ada penyelidikan, kemudian bisa jadi nanti dipidana kalau memang itu benar-benar ditemukan bukti bahwa acara atau konten di televisi A misalnya terbukti mengandung muatan pornografi gitu kan, tindakan asusila dan sebagainya, itu bisa. Nah, apakah peran KPI sudah maksimal sampai di situ? Nah, itu silakan nanti tugas ya. Nah, ini tugas buat 2 minggu deh, 2 minggu saya kasih tugas buat 2 minggu. Silakan teman-teman memberikan argumen, ya kan, terkait dengan apakah KPI sudah maksimal dalam kewenangannya selama ini. Misalnya ada sinetron, ada atau saya ambil contoh misalnya acara Facebooker gitu kan. Itu kan kalau kita lihat ya seperti itulah, teman-teman tahu gitu kan, banyak muatan-muatan misalnya pelecehan, habis itu ada pornografi, maksudnya pornografi secara verbal gitu kan, habis itu ada kekerasannya, meskipun ya itu dalam konteks bercandaan ya. Kalau teman-teman ingat dulu OVJ yang gapruk-gaprukan tapi dari bahan styrofoam, itu kan juga pernah kasus tentang ada muatan kekerasan meskipun dikemas dalam dalam komedi, cuman tetap lah. Nah, tugas teman-teman adalah berikan argumen apakah sampai detik ini peran KPI itu sudah maksimal atau hanya sekedar formalitas aja, habis menegur, habis bla bla bla, kemudian kembali lagi acaranya seperti saya ambil contoh seperti Empat Mata Tukul Arwana. Nah, dulu itu sempat juga dilaporin KPI karena ada unsur pornografi, maksudnya secara verbal. Empat Mata diingatkan untuk sempat tidak tayang karena habis ditegur oleh KPI. Kemudian setelah tayang, hanya ganti nama, ditambahi bukan, jadinya bukan Empat Mata. Nah, silakan teman-teman nanti berikan argumen tentang peran KPI dan kewenangan KPI, apakah sampai detik ini KPI sudah bekerja dengan maksimal terkait dengan konten, terkait dengan laporan acara-acara yang yaitu tadi ada kekerasan, ada pornografi dan sebagainya. Nah, ada 12 poin ini yang ada di yang sudah saya highlight di Undang-Undang Penyiaran. Itu nanti satu persatu akan saya buatkan videonya ya. Oke, yang pertama sedikit saya ulas tentang landasan atau latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Di sini, di draft ini sudah jelas
kalau kita ngomongin latar belakang dan ngomongin landasan, itu teman-teman bisa lihat di poin atau di halaman pertama itu yang ada kata menimbang. Nah, itu menimbang itu apa sih maksudnya? Menimbang itu adalah ya beberapa poin itu dipakai sebagai pertimbangan untuk menerbitkan dan mengesahkan undang-undang penyiaran nomor 32. Tapi ingat ya, itu terkait dengan banyak hal. Oke, saya bacakan. Beberapa pertimbangan atau latar belakang diterbitkannya Undang-Undang 32 tentang penyiaran. Yang pertama jelas bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui lembaga penyiaran sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Itu hak kita sebenarnya. Kita menyampaikan pendapat, kemudian kita memperoleh informasi. Makanya di awal pertemuan dulu saya sudah sempat saya sudah sempat mendiskusikan ini dengan teman-teman semua. Lalu kita mendapatkan informasi yang seperti apa sih yang nanti dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Sebenarnya undang-undang ini bagus. Kalau kita tidak punya undang-undang, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengatur, jangan-jangan kita tiap hari informasi nggak benar semua, ya kan? Hoax semua, ya? Tidak konfirmasi, narasumber tidak kredibel, habis itu beritanya bahasa sekarang tipu-tipu lah beritanya gitu kan, hoax di mana-mana, kita tidak memperoleh klarifikasi yang benar dari sumber yang benar, fakta yang benar. Nah, kalau ada undang-undang, nah itu kita dilindungi, itu semua diatur gitu kan, informasinya seperti apa diatur, kalau nggak sesuai pidana. Ya kan, tadi sudah saya sebutkan di akhir tadi, ada tentang pidana yang mengatur, ya kan, hukumnya bisa sampai ke pidana. Yang pertama adalah pendapat dan memperoleh informasi sebagai perwujudan hak asasi manusia. Itu pertimbangan pertama, landasan yang pertama. Kemudian frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, dipergunakan untuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Frekuensi radio. Jadi kalau teman-teman di Jogja ada berapa sih radio? Suara Gama, Mega Suara, Jeronimo, Jis FM, Prambors kalau nggak salah, kemudian ada Unisi, kemudian ada Reco Buntung, banyak sekali radio dangdut. Itu yang anak muda ya, ada radio dangdut Kota Perak, ada radio komunitas, banyak sekali. Nah, itu kan punya frekuensi. Nah, frekuensi itu diatur dan diawasi. Jadi jelas. Jadi misalnya Suara Gama 101,7. Nah, itu dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, kepada KPI juga. Jadi ketika ada beberapa konten siaran yang nggak benar, ada beberapa konten siaran yang ada unsur pornografi, ada unsur menghasut dan sebagainya, itu bisa terlacak dengan jelas gitu kan. Oh, radio ini nih frekuensinya ini, laporkan. Misalnya ada pornografinya, asusilanya dan sebagainya. Kalau radio kan secara lisan ya. Nah, itu juga diatur karena frekuensi ini merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas gitu kan. Makanya tidak semua orang tiba-tiba dapat frekuensi gitu kan yang digunakan untuk seenaknya. Misalnya tiba-tiba saya kampus nih VOR, Voice Over Spati. Kenapa kok kita bisa saja kita beli pemancar gitu kan, beli pemancar habis itu pasang di lantai 5, kemudian kita siaran. Nah, itu termasuk ilegal. Itu bisa kasus nanti kalau misalnya frekuensi kita terlacak dan ini tidak terdaftar frekuensi Voice Over Spati gitu kan. Bisa digunakan untuk hal-hal yang di luar tanggung jawab, misalnya untuk provokasi, untuk menghimpun massa ke arah yang negatif dan sebagainya,
untuk menyebarkan konten-konten yang nggak bener. Nah itu makanya diatur, itu perlunya seperti itu gitu kan. Kita belum bisa untuk memang ada beberapa radio komunitas termasuk radio kampus itu yang sudah ada pemancarnya. Pemancar yaitu ya nanti didaftarkan labelnya ini radio komunitas. Cuman sekali lagi frekuensi juga nggak bisa di sembarang tempat gitu loh. Kenapa agak susah di daerah Janti, di daerah sekitar Janti, karena memang kita berdekatan dengan bandara. Nah bandara itu juga kan menggunakan frekuensi untuk berkomunikasi, ATC berkomunikasi dengan pilot kan. Nah itu juga diatur wilayahnya. Jadi nggak semerta-merta saya punya media siaran radio, saya izin mau bikin frekuensi di 98,5 misalnya. Nanti saya tempatnya di sini dekat bandara, itu nggak boleh karena nanti bisa mengganggu komunikasi. Alasan keselamatan. Itu poin kedua, masalah frekuensi radio. Kemudian landasan atau latar belakang ketiga adalah untuk menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia, dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil dan merata, seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merata, tidak hanya di Jawa sentris itu sebenarnya enggak boleh. Makanya kenapa TVRI khususnya lembaga penyiaran publik yang diambil alih oleh TVRI dan RRI itu, kenapa tiap daerah itu selalu ada TVRI Sumatera Selatan misalnya, TVRI Pontianak, TVRI Papua, bahkan Sorong misalnya ya, kemudian RRI. Nah itu diambil alih oleh RRI dan TVRI. Karena apa? Ya biar informasinya nggak hanya di Jawa sentris gitu kan. Misalnya ada kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi, terkait dengan, ya kita ambil contoh deh sekarang deh, selama corona, selama pandemi gitu kan. Kalau tidak merata informasinya dan lembaga penyiarannya tidak merata, yo gimana saudara kita yang ada di Papua mungkin, atau di Aceh, atau di Kalimantan, atau di Manado, ya kan tidak bisa menyeragamkan informasi. Saya presiden menginformasikan, mengambil langkah kebijakan bahwa tidak mudik gitu kan, ya yang tahu orang Jawa tok, yang lain ya kalau tidak merata kan nggak tahu. Nah maka perlunya adanya untuk media informasi penyiaran yang merata itu, yaitu tadi menjaga kemajemukan, menjaga integritas nasional, kemudian menjamin tatanan informasi nasional yang adil dan merata. Nah itu makanya kenapa juga tidak sembarangan semua informasi baik di Jawa, di Sumatera, di Papua itu juga diatur dalam undang-undang ini. Jadi seragam gitu loh. Biar tidak di sana ngomong apa, di sini ngomong apa, di sana ngomong apa. Nanti biar itu tadi, tatanan itu tadi biar seragam, biar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks keadilan mendapatkan informasi yang benar, ya kan. Keadilan di sini dalam konteks mendapatkan informasi. Kemudian poin yang keempat, lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa, memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial melalui konten-konten ya, melalui acaranya, melalui misalnya media informasi. Ya wis, ini selama corona pandemi ini isinya media berfungsi sebagai media informasi. Bagaimana penularan, bagaimana pencegahan, bagaimana antisipasi, cuci tangan, pakai masker, himbauan-himbauan gitu kan, data berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Itu media menjalankan fungsi sebagai media informasi.
pendidikan hampir sama, misalnya pencegahan, cara cuci tangan yang baik. Sama ini kan kita kan nggak tahu nih, pokoknya cuci tangan pokoknya pakai air cukup hanya berapa detik, tapi ternyata untuk mematikan virus dan bakteri minimal itu berapa, 6 detik apa 6 menit ya cuci tangan, dan harus merata belakang-belakang ya kan. Kalau punya cincin dilepas, punya ake dilepas. Itu fungsi sebagai pendidikan. Kemudian apalagi TVRI mengambil peran ya kan, selama pandemi ada studi from home. Adik-adik kita, adik SD itu selama 1 minggu penuh TVRI menyajikan siaran mata pelajaran ya kan. Guru-guru SD itu juga menikmati sekarang TVRI mulai pagi sampai siang. Itu ada tugas, ada teori di situ semua deh. Nah, itu TVRI mengambil peran sebagai media pendidikan selama pandemi ini. Hiburan, ya teman-teman udah tahu lah, media mengambil peran sebagai hiburan. Ya, kalau Ramadan ini lebih banyak lah acara sahur, acara buka puasa. Itu hiburan juga. Kalau kultum mungkin, ya kan, itu juga bagian daripada pendidikan agama dan sebagainya. Kontrol dan perekat sosial. Kontrol dalam artinya misalnya ketika masa-masa pilkada kemarin, pilpres itu ya, itu rawan sekali ya. Makanya kenapa media sebagai kontrol dan perekat sosial fungsinya adalah memberikan arahan, kemudian memberikan konfirmasi tentang fakta-fakta di lapangan yang misalnya nggak benar. Bagaimana sih fakta yang benar? Itu wajib media wajib menyuguhkan hal itu. Kalau enggak ya terlepas dari kepentingan. Cuman ya kembali lagi agak susah kalau bilang media itu media nggak akan ada kepentingan, ya itu agak susah itu memang. Kenapa beberapa waktu lalu saya baca di beberapa jurnal bahwa sebenarnya media itu ya sebenarnya tidak ada yang independen gitu kan. Sangat susah menemukan sampai hari ini sangat susah menemukan media yang benar-benar independen. Karena media saat ini sedikit beralih fungsi dari menjadi beberapa media yang agak kecenderungan mengarah ke bisnis oriented ya kan, sehingga ya siapa yang memberikan keuntungan di dalam bisnis ya kepentingannya bermain di sana gitu kan. Cuman adalah beberapa media yang masih ya meskipun bisnis oriented ada kepentingan, cuman ya persentasenya nggak begitu banyak itu ada gitu kan. Oke, berikutnya penyelenggara penyiaran itu wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Berkewajiban menjaga nilai moral, tata susila, yaitu tadi katanya dengan konten-konten atau siaran-siaran yang haruslah, maksudnya kalau bisa itu tidak ada konten yang berbau pornografi, berbau kekerasan, berbau bully ya kan, baik itu sara agama. Itu memang harus pemilik media khususnya atau pembuat konten kreator gitu kan, itu harus mempertimbangkan tentang isi siarannya. Kalau enggak ya nanti berurusan dengan KPI. Kewajiban KPI dan kewenangan KPI untuk meluruskan, paling tidak ya menegur lah. Sebenarnya batasannya sih KPI itu hanya menegur, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba misalnya nggak hanya ditegur, 1 kali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali cabut lah, atau paling tidak dihentikan atau dipidanakan harusnya sebenarnya. Cuman kayaknya jarang sekali ya kita denger misalnya produsernya Antv gitu kan, produsernya OVJ kayak, atau produsernya
acara A gitu kan sampai di penjara gara-gara konten acaranya berbau pornografi, meskipun itu verbal, bukan visual ya. Kalau visual udah parah, kalau pornografi itu jarang sekali, paling ya berakhir permintaan maaf, klarifikasi dan sebagainya. Sebenarnya fungsi KPI sebenarnya masih lemah gitu kan, harus diperkuat lagi. Makanya kritik saya di dalam draft undang-undang ini itu harus lebih banyak memberikan power ya kan, lebih banyak memberikan kewenangan penuh kepada KPI untuk kelonggaran untuk bertindak gitu kan. Karena melihat perkembangan sekarang udah sangat mengkhawatirkan, apalagi ini dalam ranah TV dan radio ya, belum lagi online ya kan, YouTube. Waduh, itu lebih gila lagi tuh kalau lihat di YouTube itu kan, seperti belum ada yang mengatur gitu loh, belum ada yang mengatur. Mungkin ya makanya itu teman-teman kalau bikin konten di YouTube ya boleh-boleh aja, terserah, nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, tetap harus memperhatikan hal-hal berikut itu ya kan, tentang tentang pornografi, tentang kekerasan dan sebagainya. Ya meskipun belum ada undang-undangnya, cuman paling enggak ya kewajiban ini moral lah ya, tontonan kita gitu kan, nggak hanya asal mengejar AdSense, like, subscribe ya kan. Kemudian yang terakhir adalah ternyata pertimbangan atau landasan yang terakhir itu adalah sudah tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 97. Jadi sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 32 ini itu ada Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 97. Nah, direvisi kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, Undang-Undang 24 Tahun 97 itu sebagai landasan kenapa ya mungkin banyak pasal atau banyak bab, poin-poin yang sudah tidak sesuai gitu kan, jadi perlu direvisi. Makanya dalam tugas kemarin kan saya bilang gitu kan, bukan tidak mungkin Undang-Undang Nomor 32 ini suatu saat tidak direvisi. Makanya teman-teman kemarin saya suruh mana nih poin-poin yang seandainya undang-undang ini direvisi, mana poin-poin yang perlu dipertahankan dan mana poin-poin yang ya wes lah boleh dibuang atau direvisi. Gitu ya. Ada 1 2 3 4 5 6 poin landasan atau latar belakang. Kalau di draft ini ditulis menimbang. Nah, itu kalau saya sewaktu-waktu saya tanyakan misalnya apa landasan atau latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Penyiaran 32 2002, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 poin tadi. Saya ulangi, yang pertama, hak pendapat dan mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia. Kemudian frekuensi radio, sumber daya alam terbatas sehingga perlu diatur. Kemudian yang ketiga, menjaga integritas nasional, sumber daya alam, kemajemukan masyarakat Indonesia, tatanan informasi yang adil dan merata. Yang ketiga, bertanggung jawab menjalankan fungsinya sebagai media informasi, media pendidikan, media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial dan berkat sosial. Kemudian yang kelima, menjaga nilai moral, tatanan susila, kemudian budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 97. Ada 6 poin-poin yang ada di dalam landasan atau latar belakang diterbitkannya sehingga Undang-Undang 32 penyiaran terbit ya. Saya rasa cukup ya, itu dulu kita bahas tentang landasan dulu. Nanti next time saya juga buatkan ada 12 ini, ada 12 poin. Nanti saya buatkan videonya, saya share di Google Classroom, YouTube sih sebenarnya tautannya, nanti saya upload di YouTube, nanti saya tautkan di Google Classroom linknya. Silakan teman-teman tonton. Yang perlu dicatat, yang perlu didiskusikan monggo. Nanti teman-teman yang perlu didiskusikan silakan tulis aja deh di Classroom atau via WA boleh, nanti kita ngobrol atau diskusi
jadi diskusi itu memang nggak perlu ada waktu dan ruang khusus ya, maksudnya bisa via WA, bisa via Google Classroom, boleh lah gitu kan. Selama pandemi ini kita online dulu aja, nanti insya Allah kalau ini sudah berakhir, sudah situasi kembali normal, kita akan kembali ke kelas. Itu kayaknya akan lebih seru ya. Oke, terima kasih teman-teman, sehat selalu, semangat menjalani puasa bagi yang menjalankan. Yang masih di Jogja juga stay kos, yang di rumah juga stay at home, jangan kemana-mana. Pokoknya pantau terus situasi di media yang terpercaya, jangan konsumsi media sosial selama COVID karena banyak informasi yang masih perlu diklarifikasi. Begitu ya teman-teman, terima kasih atas waktunya, tetap semangat.